Mikrofon wireless semakin hari tuh semakin banyak dicari oleh para kreator saat ini. Kenapa begitu? Ya simpel aja, karena mikrofon wireless ini sangat memudahkan banget, terutama pergerakan kreator, tanpa kita perlu pusing dengan kabel yang malang melintang begitu. Oleh karena itu, kali ini Pical mau ngebahas sebuah mikrofon wireless yang jadi banyak omongan banget oleh para konten kreator zaman now. Dan ini datang dari brand Saramonic. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan seperti yang sudah Pical bilang tadi, bahwa kali ini kita akan bahas sebuah mikrofon wireless yang lagi ngehits banget dan banyak digunakan oleh para konten kreator, yaitu Saramonic Blink 500 Pro X Q20. Dan tentu ini menarik banget, terutama buat kita para konten kreator yang memang sedang mulai mau buat konten ataupun sedang concern lah soal audionya, mau improve akan kualitas audionya. Dan kita akan coba lihat apakah memang kualitas dari mic ini tuh sesuai dengan nama besarnya, ataupun sesuai dengan yang diomongin orang-orang, atau malahan B aja. Dan seperti biasa nanti kita akan bahas mulai dari si paket penjualan, penampakan produk, hingga gimana fitur dan juga kualitas mikrofonnya. Jadi mari kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Mulai dari packaging, kotak kemasan ini hadir dengan warna putih di sisi depan dan juga belakangnya, yang dipadukan warna biru muda di sisi atas dan bawah hingga sisi kiri dan juga kanannya. Secara tampilan kotaknya ini terlihat kompleks di setiap sisinya, di mana pada sisi depannya terdapat penampakan produk disertai dengan logo Saramonic yang diikuti dengan teks Blink 500 Pro X Q20. Nggak lupa juga ada beberapa keterangan fitur dan fungsi dari produk itu sendiri. Beralih ke sisi kirinya, kembali ditemukan sederet ikon fitur dari mikrofonnya dengan latar belakang berwarna biru muda. Nanti kalau sisi kirinya, nanti kita hanya menemukan dua gambar besar sebagai contoh saat menggunakan mikrofonnya. Sementara sisi bawahnya hanya terdapat keterangan tambahan produk dengan bahasa Mandarin. Sedangkan di sisi atasnya nggak terdapat apa-apa alias polos aja. Terakhir di sisi belakang kotak, di sini terdapat informasi mengenai fitur mikrofon yang terdiri dari berbagai bahasa. Dan di bawahnya terdapat packaging list dari kotak kemasan serta barcode kecil di pojok kiri bawahnya. Nah, setelah kita bahas kotak kemasannya, yang which is menurut Pical nggak terlalu menarik, kita akan bahas lanjut ke isi paket penjualan. Dimana kalau kita buka kotaknya, maka terdapat lagi nih sebuah kotak di dalamnya. Ya, kayak Inception. Di dalam kotak ada kotak, nanti di dalamnya ada kotak lagi, kotak. Ya, dimana di dalam ini terdapat dua transmitter dan juga satu receiver mikrofon yang terbungkus cover bermaterial kain, sekaligus menjadi tempat untuk menyimpannya. Selain itu, di sini juga ditemukan satu buah kabel TRS kepada TRS 3,5 mm, satu kabel TRS to TRRS 3,5 mm, 3 kabel USB Type-A kepada Type-C sepanjang 35 cm untuk pengisian daya, dan ada juga 2 fur windshield sebagai peredam hembusan angin. Lalu nggak ketinggalan juga terdapat sebuah buku manual dan juga kartu garansi, serta stiker Saramonic yang semuanya disatukan dengan plastik berwarna putih. Kalau di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini beda dengan Saramonic yang agak ada di kelas di atas, di mana Saramonic kelas atas biasanya dia punya tempat untuk langsung menaruh transmitter dan juga receivernya. Sementara ini cuma disimpan di tempat kain seperti ini. Jadi ini mungkin yang menjadi poin mereka cost saving lah gitu ya. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Masuk di bagian desain, secara umum produk ini adalah sebuah set receiver dan juga transmitter audio. Dan kalau ditanya ini DNA-nya dari mana, ya jelas ini pakai DNA yang Blink 500. Dan tampilan antara receiver dan juga transmitternya secara umum sih terlihat mirip banget. Nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Di mana dia memiliki bodi berwarna hitam dengan bentuk yang sedikit kotak dan dilengkapi oleh klip di masing-masing receiver dan juga transmitternya. Palingan yang membedakannya hanya terletak dari segi dimensinya. Di mana transmitternya memiliki dimensi sebesar 4,4 dikali 3,5 cm dengan ketebalan 1,2 cm dan berat hanya 16,5 gram. Sementara untuk receivernya ini agak lebih besar, yaitu 5,6 dikali 3,8 cm dengan ketebalan 1,5 cm dan berat yaitu 30,5 gram. Kalau dilihat dari dimensinya sih memang ada perbedaan sedikit dalam bentuk ukuran dan juga yang cukup signifikan dari bagian bobotnya. Unik juga ya, padahal kalau dilihat dari luar bakalan kayak beda jauh gitu dimensinya. Rupanya ya beda-beda sedikit lah ya. Lebih lanjut secara tampilan, keduanya ini memang tergolong mirip dan tergolong simpel. Dimana kalau dilihat dari sisi depan transmitter, kita hanya akan menemukan logo Saramonic di bagian atas dengan dasar hitam dan berbahan plastik glossy, serta di tengahnya terdapat sebuah indikator yang menyala saat kita gunakan. Nah, karena bahannya mudah lecet, jadi kita harus jaga baik-baik. Dan untungnya, kita sudah disiapkan semacam screen protector gitu. Jadi aman lah, nggak terlalu bikin gampang tergores. Good job buat Saramonic. Kalau perlu, pakai tempered glass kalian. Nice. Selanjutnya di sisi atas, nanti disediakan juga mikrofon dengan 2 lubang yang bisa dipasangkan dengan fur windshield untuk mengurangi noise saat merekam suara. Sementara di sisi kanannya terdapat sebuah tombol power
yang sekaligus sebagai tombol mute dari transmitter ini. Dan di sebelahnya lagi terdapat port USB Type-C yang berfungsi untuk pengisian daya via kabel USB Type-C yang disediakan dalam paket penjualan. Dan kalau di sisi kirinya nanti hanya ditemukan dua tombol, yaitu tombol menaikkan dan juga menurunkan volume. Nah, terlepas dari semua port-port yang tadi, yang salah satu yang menjadi tanda tanya dan juga catatan dari Pichau adalah nggak tersedia nih port audio jack 3,5 mm. Dan oleh karena itu kita juga jadi nggak bisa menggunakan akan mic lavalier. Jadi ini memang benar-benar cuma ngandelin akan wirelessnya itu doang. Sangat disayangkan karena kalau buat kita, terutama yang nggak terlalu suka untuk kotak nyantol gede di leher sini, akan sangat aneh sih gitu. Beralih kepada receivernya, nanti pada sisi depannya nggak terdapat apa-apa di sini. Sementara untuk sisi kanannya hanya ada tombol power yang berfungsi juga sebagai tombol mute dari receivernya. Sedangkan di sisi kiri terdapat dua tombol up and down yang juga sebagai pengaturan akan mono ataupun stereo dari mikrofonnya, serta port USB Type-C sebagai tempat pengisian dayanya. Dan di bagian bawah nanti terdapat dua port audio jack 3,5 mm, yaitu yang pertama untuk line out dan juga yang kedua adalah untuk audio output. Dan gak lupa juga di bagian belakang dari receiver dan transmitter ini terdapat klip untuk bisa kita lekatkan ke baju ataupun kepada stand atau kepada hot shoe. Jadi ini sangat bagus. Ini adalah fitur yang dari dulu Pichau seneng banget. Ya memang ini udah fitur standar sih, cuma ada juga beberapa yang nggak ditaruh tuh. Nah, di bagian fitur sebagai mikrofon wireless tentunya memiliki fungsi yang memudahkan urusan kita dalam menangkap audio dari mikrofon tanpa kita harus menggunakan kabel. Karena kalau biasanya menggunakan mikrofon lavalier biasa, ini tuh sangat membatasi pergerakan kita. Maka dengan hadirnya wireless mikrofon ini tentunya kita cukup menggunakan transmitter serta receiver untuk menangkap suara rekaman. Secara default, antara receiver dan transmitter ini nanti sudah otomatis terkoneksi. Dan caranya untuk pairingnya pun juga mudah aja. Cukup tekan lama tombol power pada keduanya, maka akan langsung tersambung. Dan setelah nanti sudah langsung terpairing, akan muncul lampu indikator berwarna biru yang menyala statik di transmitter dan juga receivernya. Selanjutnya untuk menangkap audio di transmitternya, nanti sudah ada mikrofon juga di sisi atas yang Pichau sudah bahas tadi di bagian desain. Nantinya ini kita bisa kaitkan kepada leher baju menggunakan klip transmitter, dan kalau mau lebih detail lagi hasil audionya, kita bisa menambahkan windshield di atas lubang mikrofonnya. Walaupun ujung-ujungnya gampang jatuh sih, jadi ya serba salah. Apalagi kalau kita taruh di sini kan agak lucu ya, ada kayak bulu-bulu gitu di sini. Gitu. Untuk internal mikrofonnya sendiri, mic-nya ini memiliki pola ataupun pattern omnidirectional dengan frekuensi range dari 20 Hz hingga 20 kHz dengan noise ratio sebesar 84 dB. Nah, karena pattern omnidirectional, maka tentu saja sekitar mic ini akan tertangkap juga suaranya. Ini memang sangat banyak membantu kalau kita pakai satu mic buat ngobrol berdampingan dengan jarak yang cukup dekat. Cuma menurut Pichau, kalau kita mau ngobrol berdua, kita langsung mending aja pakai dua transmitternya sekalian, biar lebih jelas suara yang terekam. Tapi kalau kita mau menggunakan dua transmitter sekaligus, kita harus tekan selama 2 detik tombol volume up dan volume down pada receiver, agar dia bisa lebih di-adjust dan diubah kepada mode yang sesuai. Nanti ditandai dengan lampu yang berwarna hijau di receivernya. Sementara kalau nanti saat record sedang berjalan dan teman-teman mau mute audionya, tinggal pencet aja sekali tombol power, maka akan muncul lampu merah berkedip sebagai tanda bahwa mikrofonnya sedang dalam kondisi mute. Dan nanti dalam penggunaannya, mikrofon ini sudah kompatibel ataupun support dengan beberapa device, seperti kita colok kepada laptop, komputer, maupun kepada handphone. Hal ini bisa dimungkinkan dengan hadirnya port 3,5 mm dan juga kabel TRS kepada TRRS yang sudah langsung disediakan di produk ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten pakai handphone, kayak TikTok gitu, bisa banget. Mic ini bisa langsung digunakan untuk merekam audionya. Ataupun kalau buat teman-teman yang mungkin mau ngerekam pakai laptop, juga bisa juga. Jadi benar-benar fleksibel banget. Dan kalau misalnya nanti kita mungkin punya ada tim ataupun orang yang bantuin kita bisa memanfaatkan akan fitur monitoring suaranya ataupun monitoring audionya saat kita sedang merekam. Ini berguna banget nanti buat seorang kameramen saat record sedang berlangsung. Kita tinggal colokin aja kepada audio output, langsung colokin kepada headphone gitu ya. Kita bisa langsung dengar gimana kualitas suaranya. Sementara untuk sistem interface wirelessnya, mikrofon ini nanti menggunakan frekuensi 2,4 GHz dual channel yang diklaim mampu menjangkau hingga jarak 100 meter. Tapi sebagai catatan, ini harus dilakukan tanpa adanya penghalang, ya. Karena kalau terhalang dinding ataupun ruang tertutup suara gitu, maka secara otomatis kadang-kadang rekamannya akan langsung terputus, audionya langsung keputus gitu. Jadi kalau mau record jarak jauh, pastiin tidak ada halangan yang cukup signifikan lah, antara receiver dan juga transmitternya. Ya sebenarnya sih ujung-ujungnya kita palingan kalau kita mau ngerekam paling jaraknya berapa sih? 30-40 meter juga udah paling jauh lah gitu ya. Jarang kan nih biasanya sampai ke sejauh 100 meter, kecuali teman-teman mau bikin konten prank gitu ya, pakai kamera tersembunyi, mungkin butuh jarak yang lumayan jauh, ya boleh lah. Tapi kalau nggak, rata-rata biasanya pendek sih. Dan daripada penasaran, berikut ini deh beberapa contoh tes audio mikrofon dan juga jarak dari mikrofon kepada receiver
menggunakan Saramonic Blink 500 Pro X Q20. Check this out. Nah teman-teman, kali ini Ivan mau tes menggunakan mikrofon Blink 500 Pro X Q20. Nah ini kali ini tes jarak ya teman-teman. Kira-kira suara tangkapan dari mikrofonnya apakah masih sama dari dekat ke jauh atau terdengar samar-samar. Nah kita tes aja teman-teman. Nah Ivan kali ini berada di posisi normal, layaknya kita bikin konten. Nanti Ivan akan mundur lebih jauh. Apakah suaranya masih terdengar? Teman-teman bisa dengar sendiri. Oke. Nah, oke, ini rasa Ivan udah jauh ya. Harusnya ini masih terrecord sih kalau kita lihat dari spek klaim dari mikrofonnya. Nah, kali ini Ivan balik lagi mendekat ke kamera. Ini udah lagi kembali ke posisi semula. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitasnya. Dan itu saja tes kali ini. Terima kasih. Bang, goceng ini buat lo. Kalau lo tahu bahasa Inggrisnya cendol apaan? Cendol. Cendol. Bukan. Ada lagi nggak? Ice. Apa? Icing. Terima tahu kasih deh. udah menjawab. Untuk urusan baterai, mikrofon ini nanti menggunakan internal baterai lithium ion yang diklaim bertahan hingga 6 jam penggunaan. Namun sayangnya kita nggak bisa lihat indikator sisa baterai yang tersisa. Palingan sebagai penanda habis dayanya, hanya dengan lampu indikator berwarna merah yang berkedip sebagai penandanya. Agak disayangkan sih, kenapa nggak dikasih layar sekalian lah gitu. Mungkin mereka mau bilang, ya biar cost saving lah. Tapi menyusahkan sekali. Apalagi kita cuma dikasih kayak kedip-kedip gitu loh, aduh ya. Padahal fitur basic kayak gini sih harusnya udah jadi standar lah untuk mikrofon zaman now. Dan nanti dalam keadaan low battery, untuk pengisian dayanya kita sudah diberikan 3 kabel USB Type-C yang bisa kita colok kepada charger handphone, laptop, ataupun power bank. Secara kuantitas sih ini oke lah ya, masing-masing bisa punya kabelnya sendiri. Tapi panjang dari kabelnya, satu, ini kurang panjang menurut Pichel, jadi agak ribet kalau mau dipakai sambil charge gitu karena saking pendeknya. Dan yang kedua adalah berapa banyak dari antara kita yang punya charger 3 nganggur kalau kita mau nge-charge sekaligus. Berapa banyak? Nggak banyak kan? Itu juga bisa pikirin. Harusnya mereka come up dengan satu kabel buat ketiga colokan gitu loh, biar gampang. Dan nanti untuk durasi pengisian baterainya dari kosong hingga penuh membutuhkan waktu 2 jam dari low hingga terisi full baterainya. Ya durasi ini standar lah, nggak bisa dibilang cepet dan juga nggak bisa dibilang lambat juga. Cuma yang Pichel ribet yang tadi lagi pokoknya. Repot banget mau nge-charge 3 sekaligus. Overall, menurut tapi pribadi Pichel, mic Saramonic Blink 500 Pro X Q20 ini merupakan sebuah wireless microphone yang cocok banget buat para konten creator yang lagi baru mulai untuk membuat konten, ataupun mungkin buat kita yang sudah mulai beberapa lama tapi butuh upgrade lah di sisi audio. Dengan tampilan yang memang tergolong simple dan juga bobot yang ringan, serta kualitas audio yang jernih, menjadikan mikrofon ini adalah equipment yang pas banget buat para konten creator. Ditambah juga dengan tangkapan audionya yang jauh, membuat kita bisa mudah lah kerja dengan melakukan rekaman di luar ruangan ataupun outdoor. Khususnya buat para teman-teman yang mungkin suka bikin kayak daily vlog gitu. Dan dibalik dari kelebihan yang ditawarkan tadi, maka mic ini tuh dibanderol dengan harga 2 jutaan di marketplace ataupun online store Saramonic. Harganya kadang-kadang bisa turun kalau misalnya mereka lagi diskon. Dan kalau teman-teman tanya harganya reasonable atau enggak, menurut Pichel agak kemahalan. Jujur aja Pichel bisa bilang agak kemahalan. Dengan fitur yang ditawarkan begini, beserta juga dengan tidak adanya layar dan tidak ada mikrofon untuk mic lavalier, menurut Pichel ini salah satu poin yang sangat mengecewakan. Terlepas desainnya ringkes, bandel buat dipakai wireless, tapi Pichel sangat menyayangkan tidak ada lavalier portnya. Sangat disayangkan. Padahal itu bisa dengan mudah dibuat. Tapi bisa jadi juga mereka akhirnya kejebak dengan posisi ataupun pola mereka sendiri. Contohnya kalau mereka cuma naik sedikit bisa langsung dapat yang mic lavalier segala macam, mungkin akhirnya mereka kayak Bosi Malakama. Dan juga oleh karena kita tidak punya layar sama sekali, jadi kita nggak tahu apakah baterai kita full atau enggak gitu. Jadi mau nggak mau kita ketika mau buat konten, pastiin baterainya harus full. Kita colokin aja gitu. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel tulis di bawah ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa juga pada subscribe semua, biar kita makin semangat buat konten, guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye. Ya, sayang sih. Bener, sayang. Dia nggak pakai layar, nggak bisa lavalier.
Nih, Saramonic. Produk yang ini loh yang kita pakai. Masa kalian berikutnya nggak pakai ada lavalier begini? Hah?